Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semua sehat-sehat? Sehat, Ibu. Sebelum mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Vence, maju ke depan kita dalam doa. Vence harus maju ke depan. Biar teman-teman bisa lihat Vence dan bisa dengar Vence pun suara. Vence mau berdiri atau duduk, Vence? Duduk sana. Vence, berdiri yang sopan, Vence. Kita untuk mengangkat Tuhan dalam nama Bapa Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu karena begitu besar dan tinggi kasih-Mu kepada kami sehingga apa yang kami terima pada hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Semua doa yang permohonan ini kami sampaikan kepadamu berdoa kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Vence sudah memimpin kita. Silakan duduk Vence. Baik, di sini Ibu akan absen kalian semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Kresensia namanya? Kupertinus Pusatnesi? Suka luar, Ibu. Sekolah tidak jelas lagi. Laurentius Oscar Bukan? Alfa. Terus Lili Marina Tesain? Alfa. Hadir atau hadir? Lidiana Nihis? Alfa. Maria Anisia Devi? Hadir, Ibu. Maria Inosensia Sabuola? Ada, Ibu. Maria Yulfi Pideun? Alfa. Noberius Yasintus Leon? Alfa, Ibu. Alfa. Octaviani Satriahun? Alfa. Remigius Kanu? Hadir, Ibu. Skolastika Dos Santos Lakan? Ada, Ibu. Yohanes Mumbau? Alfa. Yohani Cebita? Hadir, Ibu. Yufin Cetaek? Halo, Ibu. Vence, jawab yang dulu Vence. Ibu ada lupa satu nama yang Ibu belum panggil. Maria Fatima Helmeno? Hadir, Ibu. Ibu hampir lupa Ibu nama. Biar terlupakan, Ibu. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang dosa dan pertobatan. Anak-anak, hari kita belajar tentang apa anak-anak? Dosa dan pertobatan. Baik, di sini Ibu akan memberi kalian soal untuk mengerjakan. Ibu minta satu orang maju tulis soal di depan. Saya, Ibu. Ani, Ibu. Ya, Ibu. Ani, silakan maju tulis di depan. Yang Ibu atau? Mana, Ibu? Mana Ibu? Tahu Ini mana? ada mestinya suara terlalu keras atau mana sedikit? Ya, Bagaimana sama. ada Ibu? Ada aku bercinta, Ibu. Dan depannya ada Ibu. Yang mana Ibu? Mau kerja atau mau karena cinta ini? Mau cinta, Ibu. Cinta dan Ibu.
Terima kasih DCTV sudah menghadiri pertanyaan kita. Sebelum mengerjakan pertanyaan di papan, Ibu minta salah satu maju ke depan untuk membacakan kitab suci dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 19. Nino. Yang lain. Tadi ada siapa yang sudah bantu Ibu di depan tadi? Nino. Ya Ibu Dita Ibu. Teman-teman. Maju di depan. Biar teman-teman dengar karena teman-teman yang lain tidak bawa kitab suci. Jadi maju di depan. Biar cerita ya. Kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 19. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan
kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat? Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tubuhmu." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Baik, terima kasih. Yang kunci silakan dulu. Baik, anak-anak, di sini ada 4 pertanyaan. Ibu minta kalian kerjakan dengan baik. Di sini Ibu minta supaya kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdapat berapa kelompok? Oke, baik, mulai sekarang kerjakan 4 soal di aku. Ya, semua. Semua harus aktif. Kerjakan semua. Kelompok 1 sudah habis? Belum. Kelompok 2? Belum, Ibu. Sama-sama diskusi cepat selesai. Anak-anak, semua sudah kerjakan? Sudah, Ibu. Ibu minta dari setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi.
Kelompok satu duluan. Kelompok satu sudah datang belum? Sudah, Ibu. Masih sudah pada presentasi. Terima kasih Bu dan teman-teman. Saya mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan dengan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa arti dosa dan pertobatan? Bisa menceritakan pengalaman ketika melakukan kesalahan. Baik, menurut kami dosa berarti perbuatan yang melawan perintah Allah. Seperti pengalaman yang pernah saya lakukan waktu saya kecil, saya sering mencuri dan yang dilakukan oleh orang tua saya yaitu menghukum saya berdiri di bawah panas matahari sampai sore dan akhirnya saya pingsan. Masuk rumah sakit dan tetap selamat. Yang kedua, sebutkan salah satu aspek yang menonjol dari dosa. Menurut kami aspek yang menonjol dari dosa adalah mencuri, menipu, memfitnah, kikir, memancing dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, sebutkan berapa akibat dosa yang terdapat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 19. Menurut kami akibat dari dosa dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 19 ialah yang pertama adalah keserakahan manusia yang ingin sama seperti Allah. Yang kedua, mendengarkan godaan setan dibandingkan dengan perintah Allah sendiri. Terus yang keempat, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Menurut kami, pertobatan adalah rasa menyesal dari manusia dan ingin kembali kepada Allah. Hubungannya dengan keselamatan adalah Tuhan pernah berkata, barang siapa yang mau bertobat, ia akan memperoleh keselamatan. Seperti Sakeus yang bertobat dari pekerjaannya yang menjadi pemungut cukai dan kembali kepada Allah. Terima kasih. Pastikan. Silakan Ibu. Semua tepuk tangan untuk sekolah satu. Dari kelompok 2 silakan maju. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada teman kami. Saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Bersatu, arti dari dosa dan pertobatan. Dosa adalah pikiran, perkataan, dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan adalah penyesalan yang timbul dari dalam diri karena telah berbuat dosa, lalu berniat untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Nomor 2, aspek yang muncul dari dosa yaitu keserakan manusia karena egois mau sama dengan Allah. Yang ketiga, akibat dari dosa dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1-19 yaitu manusia jatuh dalam dosa lalu diusir dari taman Eden dan manusia harus bekerja untuk mereka makan karena mereka tidak lagi tinggal di taman Eden. Nomor 4, hubungan antara pertobatan dan keselamatan. Hubungan pertobatan dan keselamatan yaitu dengan adanya pertobatan maka dosa manusia diampuni sehingga manusia selamat dari dosa. Terima kasih. Silakan Bu Remigius. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Remigius. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan soal-soal yang kami dengan baik. Di sini Ibu akan mengumpulkan semua yang sudah anak-anak presentasi.
religius? Terjanji. Ya, semua jawaban benar, tidak ada yang salah. Setelah kita melakukan kesalahan atau dosa, kita harus mencari Tuhan, mencari jalan keselamatan. Di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang akibat atau tindakan dari dosa. 1. Dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. 2. Dosa menyebabkan manusia menginginkan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kesamaan terhadap orang lain dan pemberontak terhadap Allah dan hukumnya. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Dosa adalah persekutuan dengan Allah dan ketidaktaatan kepadanya. Yang keempat, dosa menyebabkan kita sering melakukan ketidakadilan. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah. Yang keenam, dosa memasuki umat manusia melalui Adam, mengaruhi semua orang, mengakibatkan hukum Allah yang mendatangkan kematian rohani, dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kegiatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Hubungan manusia dengan Allah yang mulanya baik menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah, karena hidup manusia sudah tercemar. Ada beberapa akibat dosa yang dapat dikemukakan seperti di bawah ini. 1. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Kita menjadi ternoda oleh dosa, dan sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Misalnya, ketika melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. 3. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan Allah. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat di antaranya. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada keberuntungan yang terjadi dalam masyarakat. Terjadi pertikaian yang seringkali diikuti oleh kekerasan peperangan antar bangsa. Rusaknya hubungan antara bangsa dan alam mengakibatkan manusia mengeksploitasi dan merusaknya. Hidup manusia jadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya, pengundulan hutan yang berperan sebagai rumus penahan air hujan, akibatnya terjadi banjir yang merugikan manusia. Jika terjadi dalam skala besar, banjir dapat merenggut
jiwa manusia. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadap kematian secara rohani. Banyak orang yang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya, dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan, namun faktanya tidaklah demikian. Apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusia lah yang membentuk melawan Allah. Manusia lah yang memberontak melawan Allah. Maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Karena waktu itu masih ada lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, inilah bentuk pertobatan dosa yang ditawarkan Allah kepada manusia. Sedangkan pertobatan sendiri adalah berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah. Allah hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kisah para Rasul bab 6 ayat 20 menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul tampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Kristus. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapat keselamatan. Tidak ada seorang pun yang bertobat dan datang kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan, kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerah-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah menganugerahkan pertobatan. Tetapi peran manusia tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati. Berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Injil Markus memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Orang pertama adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Kemudian menyesal dan malu, dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus minta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya atau membimbing umatnya. Orang kedua ialah Yudas. Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang. Ketika Yudas melihat akibat perbuatannya, menyebabkan Yesus dihukum mati. Ia pun menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Namun
Motivasi pertobatan Petrus dan Yudas berbeda, akibatnya juga berbeda. Petrus menyesal dan malu, kemudian ia ingin benar-benar bertobat dan dipulihkan. Sedangkan Yudas hanya menyesal karena ia menyebabkan Yesus dihukum mati. Ia tidak menginginkan pemulihan. Tiap orang yang bertobat hendaknya memiliki motivasi supaya diampuni dan dipulihkan, serta pada akhirnya diselamatkan. Anak-anak, semuanya mengerti apa yang tadi dijelaskan? Baik, ada yang mau bertanya? Semua jelas? Sebelum mengakhiri pertemuan kita ini, salah satu pimpin kita dalam doa. Yang lain. Tadi Vences Denny serahkan maju ke depan. Maksud nama baru. Satu permainan belum dikenal. Semoga